Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Uus aja. Kali ini adalah video pada kegiatan pembukaan Preschool Leadership Workshop at Vega Hotel, Serpong, Tangerang, Banten, Jakarta. Simak selalu ya. Untuk mengikuti prosesi pembukaan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Yang Kuasa agar kegiatan kita berjalan lancar. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, dan Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan PGP intensif dan juga Preschool Leadership Workshop Battery Running 5 yang akan disampaikan oleh Bapak Kapokja kepada Pak Kasiman. Dipersilakan. Terima kasih Bu Elvida, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Pak Direktur, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Pendidikan Bapak Dr. Praptono MPD. Yang saya hormati para subkoordinator di Pokja Pendidikan Guru Penggerak, ada Pak Ibu Dirman, Mbak Rita Dewi Suspanubi, kemudian ada juga Pak Otong. Yang saya hormati tim teknis pengembang di Pokja Pendidikan Guru Penggerak, kemudian teman-teman semuanya di Pokja Pendidikan Guru Penggerak, kemudian para peserta pre-SLW ya, yang ini angkatan yang ke-5 ya, angkatan ke-5. Pak Direktur, saya laporkan ini PGP Guru Penggerak angkatan yang ketiga. Kelihatannya belum 1 bulan lulus, Pak. Jadi kelihatannya masih hangat, ya. Masih hangat, kita undang. Ya. Kemudian seleksinya ini berbeda dengan yang tahun angkatan pertama dan angkatan kedua.
yang angkatan 1 dan angkatan 2 seleksinya dulu langsung ambil nilai dari sistem. Di aplikasi diambil, kemudian sasarannya kabupaten kota, nilai yang terbaik yang diambil di kabupaten kota itu diambil langsung dari situ. Ternyata setelah kita evaluasi tidak mencerminkan kompetensinya. Kita selalu berkembang dan evaluasi, ternyata tidak. Begitu kita undang, tidak mencerminkan. Kita mencari strategi lain ya, dengan pengembangan tim teknis, teman-teman semuanya. Gimana caranya ini? Sekarang yang angkatan ini, teman-teman itu diberi kesempatan semuanya. Jadi 2801 ya, 2801 diblas suratnya bahwa yang bersangkutan suruh belajar, dimohon belajar di PMM, suruh belajar mandiri di PMM, kemudian ambil 3 modul, yaitu modul Merdeka Belajar, modul Profil Pelajar Pancasila, dan modul Disiplin Positif. Oh, ini kelihatannya sudah ahlinya itu, karena dia yang belajar dan menyelesaikan tugas-tugasnya di situ. Nah, dari tugas-tugas itu kemudian kita cek satu persatu. Ada yang tugasnya mungkin 3 modul itu, ada yang nilainya tinggi tapi hanya menyelesaikan 2 modul. Nah, kita ingin jangan sampai 3 modul ini ada yang kosong, berarti ini ada kompetensi yang kurang, sehingga rata-rata 3 modul itu harus tracing gitu. Kemudian dilihat nilainya. Nah, dari nilai itu ini termasuk yang kategori, dan waktu itu seleksi tahap 1, seleksi tahap 2-nya kita ketemu 220 peserta. Setelah 220 peserta, kita ada wawancara melalui borderless leaderless group discussion. Jadi kita ada asesor, tidak diwawancarai tapi suruh diskusi, Pak. Diskusi antar kelompok, mana yang aktif, mana yang tidak kelihatan. Biasanya seperti itu. Kemudian kita sudah putuskan 50 peserta. Nah, kelihatannya dari 50 peserta ini yang 24, Pak Direktur, kelihatannya banyak ibu-ibunya ya. Memang biasanya lebih rajin, teliti, ya. Jadi 24, nanti berarti yang angkatan berikutnya, angkatan 6, itu nanti ada 26, karena total setiap angkatan itu 50 peserta. Nah, ini akan dilakukan, jadi sebelum melakukan pre-SLB, ya, SLB itu kan ada pre dulu persiapan, karena harus menyesuaikan. Ini saya sampaikan Pak Direktur, ya teman-teman semuanya, ini diklat internasional diselenggarakan oleh Singapura. Jadi langsung oleh Singapura. Mungkin nanti Bapak Ibu, saya bahasa Inggrisnya kurang, gimana ya? Jangan khawatir, nanti ada penerjemahnya. Ya, karena kita tidak ingin bahwa itu eksklusif sekali, hanya bisa yang bahasa Inggris saja, nanti malah tidak kena. Kompetensinya nggak kena, ini hanya khusus bahasa Inggris, sehingga kita sediakan yang menerjemah. Ya, gitu. Jadi nggak masalah teman-teman ya, nanti bisa tidur lah. Jangan mikirkan, gimana bahasa Inggrisnya ya, bagaimana bahasa Inggrisnya, pusing itu. Jadi tenang aja, sudah disiapkan oleh Pak Yudi, Mbak Rita, semuanya sudah disiapkan. Ya. Jadi nanti ini dilaksanakan, ini untuk persiapan. Nah, saya tekankan satu kali lagi, SLB ini disiplin sekali, karena tingkat internasional ya. Jadi nanti kalau di room di ini, ya nggak boleh telat. Oleh karena itu pembukaan ini pun saya usahakan mulai dari sekarang. Itu sudah mulai pembukaan jam 4 ya, jam 4. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 12 ini Pak, nanti sampai hari Jumat ya? Yeah. Jumat. Nanti pelaksanaannya tanggal 22 Agustus sampai 2 September. Selama 10 hari. Untuk angkatan yang ke-6 itu nanti tanggal 29 sampai tanggal 2 September itu pre, tanggal 12 sampai 23 September itu, dan nanti harapannya ini bisa menyelesaikan semua. Bapak Ibu ya, mohon dari awal selalu kita pikirkan komitmennya, jangan sampai, saya selalu sampaikan, jangan disambi. Tahu dan disambi? Tahu. Mengerjakan dengan kegiatan lain gitu.
Malah kemarin yang pertama, kemarin ada dari tim teknis pengembang, ada Bapak Ibu lagi ikut SLB, terus ikut simposium. Nah pada waktu ikut simposium malah dilihatkan simposiumnya, oh ini malah simposium ini. Gitu. Nah seperti itu langsung diputuskan, sudah nggak ikut. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu sekalian ya. Yang bisa diatur saja waktunya, diatur ya. Kalau ada kegiatan lain, aturlah. Yang bisa hanya diatur, tidak bisa dihentikan. Pengaturannya silakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, saya kira itu Pak Direktur laporannya ya, harapannya nanti bisa selesai semua sampai terakhir itu. Di kegiatan ini ada 2 Pak Direktur, jadi ada pre-SLB dengan yang satu teruskan untuk pertemuan yang intensif, tempelan saja gitu. Tapi siapkan oleh teman-teman semua. Jadi mohon Pak Direktur bisa memberikan pengarahan, motivasi dan penguatan kepada Bapak Ibu yang nanti rencana ikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasiman. Selanjutnya Bapak Ibu marilah kita dengarkan arahan sekaligus membuka kegiatan kita sore ini yang akan dibuka oleh Bapak Direktur. Kepada Pak Direktur dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Elvida. Hari Raya makan ketupat, renyah dari ketan. Carilah ilmu sampai dapat menjadi cahaya di masa depan. Amin. Walau basah sampai ke paha, jangan lewat atas jembatan. Walau susah, tetap berusaha, jangan sampai putus harapan. Siap. Ke Surabaya naik kereta malam, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasiman, Koordinator Ketua Pokja Program Pendidikan Guru Penggerak, dan seluruh tim, Mbak Rita, Mas Yudi. Pak Otongnya nggak kesini? Ada Pak Otong, teman-teman konsultan, Mas Najib, Mbak Elsa, siapa aja? Mbak Yanti, Mbak Linda, lengkap ya? Lengkap, terima kasih. Bapak Ibu, panitia yang dari sebelah sana ada Mas Eko, Mas Prapto, Mas Ledi, semua. Dan juga Bapak Ibu, alumni pendidikan guru penggerak angkatan 3 yang terpilih untuk mengikuti School Leadership Workshop. Saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu sekalian. Ini hanya diambil berapa? 50 ya? 50 dari 2.800. Saya yakin tidak mudah untuk bisa sampai ke titik ini. Maka saya ucapkan selamat dan kita syukuri. Wujud syukur itu seperti apa gitu kan? Wujud syukur itu teraktualisasi dalam tindakan untuk menggunakan nikmat itu ke arah yang lebih baik lagi. Jadi kita itu baru bisa dikatakan bersyukur kalau apa yang kita dapatkan itu tidak hanya berhenti di kita, gitu, tapi akan memunculkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kalau dalam konteks orang beramal itu yang dinamakan barokah. Jadi buah daripada syukur itu lahirnya barokah. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, ya, melipat gandakannya kebaikan, itu namanya barokah. Jadi kalau kita punya uang, kita berikan makanan, kita makan, lalu kenyang, berhenti di situ, itu namanya nggak barokah itu. Tapi akan menjadi barokah kalau setelah kenyang, kemudian rajin bekerja, rajin beribadah, dan rajin cari ilmu berikutnya, itu baru pada tahapan barokah. Nah, saya berharap pada Bapak Ibu sekalian, awal keberkahan itu sebenarnya sudah mulai ada nih Bapak Ibu sekalian, ya kan? Bapak Ibu mendaftar jadi calon guru penggerak,
kemudian mengikuti pendidikan selama 9 bulan. Nah, kami sudah menyiapkan pintu-pintu keberkahan. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu dapatkan apa tidak, Bapak Ibu manfaatkan apa tidak. Apa pintu keberkahan dari sebuah pendidikan guru penggerak? Nah, ada Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Ada Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022. Nah, apa pintu keberkahan itu? Bapak dan Ibu sudah memiliki surat izin. Salah satu persyaratan untuk seseorang diangkat menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu sebagai kepala sekolah atau sebagai pengawas atau menjadi pejabat-pejabat di bidang pendidikan seperti menjadi kepala dinas pendidikan. Nah, ini diatur di situ di Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022. Jadi kalau menjadi guru penggerak hanya puas untuk menjadi guru saja, nah itu berarti keberkahannya sedikit itu, meskipun ada gitu. Tapi pendidikan ini dirancang untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Makanya nggak boleh gampang guru penggerak itu untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Nggak boleh gampang guru penggerak diangkat menjadi pengawas sekolah, bahkan untuk diangkat menteri pendidikan. Nah kan urusan pendidikan. Ya. Jadi ini sudah kita siapkan sebagai pemimpin, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya keberkahan itu harus mewujud dalam bentuk tindakan. Tidak boleh hanya sekedar menjadi naskah akademik, tapi harus teraktualisasi gitu. Dan ini sudah juga Bapak Ibu mulai, ya kan, buktikan gitu, bahwa ternyata Bapak Ibu setelah menjadi guru penggerak kemudian diberikan tantangan baru ya, untuk belajar, dan Bapak Ibu tidak pernah berpikir bahwa nanti dari pembelajaran itu ternyata mengantarkan Bapak dan Ibu untuk bertemu langsung dengan saya, bertemu langsung dengan Pak Kasiman gitu ya, dengan konsultan-konsultan kita yang luar biasa nanti sampai tanggal 12. Nah, ini kan baru pre-nya, jadi baru awal, baru persiapan. Dan yang lebih sangat menggembirakan buat kita semuanya, dan tentu ini harus juga bisa didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu itu akan dilatih oleh narasumber kita dari NIE, National Institute Education ya, Singapura. Saya kira di Asia gitu nggak ada yang bisa nandingi NIE. Kalau di tingkat dunia rankingnya itu masuk di mungkin bahkan di 50 besar gitu. Sangat certified, sangat bagus, dan nanti ini akan melatih Bapak Ibu sekalian. Jangan pikirkan bayarnya berapa gitu. Ini benar-benar murni kepedulian teman-teman NIE untuk pendidikan di Indonesia. Ini tidak bayar, tapi bukan berarti asal-asalan. Ya, sama seperti Bapak Ibu sekalian mengikuti pendidikan guru penggerak, nggak ada iming-iming apa-apa, nggak ada reward apa-apa gitu, nggak ada tunjangan yang akan kami berikan pada Bapak Ibu kalau sudah menjadi guru penggerak. Tapi Bapak Ibu tetap mengikuti program ini dengan serius, dan kami di sepanjang mengikuti School Leadership Workshop ini, beliau sangat luar biasa untuk menemani Bapak Ibu dalam belajar nanti, sehingga tolong ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yang insya Allah akan semakin mengokohkan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, pemimpin-pemimpin pembelajaran
di masa yang akan datang, dan ini menjadi aset kita ya. Jadi sekali lagi, ilmu yang nanti Bapak Ibu dapatkan itu bukan menjadi asetnya Bapak Ibu sekalian, asetnya sekolah Bapak Ibu sekalian, tapi kami berharap menjadi asetnya Kemdikbud. Apa bisa gitu kira-kira? Apa bisa ya seorang guru SD, tadi saya satu lift dengan Ibu dari NTT ya, seorang guru SD terus dari NTT, dari kotanya atau dari desanya Bu? Dari kotanya di NTT, atau mungkin ada yang dari sekolah di desa, lalu punya panggung yang kira-kira itu akan memberikan ruang untuk kita berbagi praktek baik yang lebih nasional gitu. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, dan itu sangat mudah untuk kita lakukan. Dan sekarang itu rumahnya sudah ada, sudah dibikin, sudah dibuatkan, dan Bapak Ibu sudah memanfaatkan sebagian, yaitu di platform Merdeka Mengajar. Dan platform ini menjadi sumber belajarnya bagi seluruh guru-guru Indonesia. Jadi kita itu sudah nggak menggunakan model-model pelatihan yang macam-macam gitu. Kalau guru ingin pinter, platform. Guru ingin pinter, komunitas belajar. Platform dan komunitas belajar itu butuh orang-orang yang seperti Bapak Ibu sekalian, relawan-relawan yang sudah memiliki praktek baik dan tidak hitung-hitungan, tidak perhitungan dengan ilmunya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon betul nanti ini diikuti dengan sebaik-baiknya. Konteksnya apa Bapak dan Ibu? Konteksnya adalah untuk kita bisa menampilkan sosok-sosok pemimpin pembelajaran yang layak dan patut untuk diteladani. Saya di Kemdikbud sudah 28 tahun, sudah 28 tahun, dan sepanjang saya berkarir di Kemdikbud, selalu saja kalau kita bicara tentang inovasi, ya, inovasi program, inovasi kebijakan, selalu yang melekat di sekolah itu adalah tidak didukung dengan anggaran, sarana prasarana yang sangat terbatas, tidak ada jaringan listrik dan internet, motivasi orang tua yang rendah untuk menyekolahkan anaknya, problem kemiskinan dan sebagainya. Dan anehnya, selalu sekolah itu menuntut bahwa itu adalah sebagai sebuah jawaban yang harus disiapkan untuk bisa melaksanakan program itu. Sehingga kalau kita bicara dana, selalu ke sekolah nanti dananya berapa? Berapa banyak yang bisa disiapkan? Sarananya harus memenuhi standar pelayanan minimal. Anak-anak harus mendapat apa? Kalau dulu ada GPS ya, jaring pengaman sosial dan sebagainya. Seolah bahwa guru, kepala sekolah itu tidak pernah punya solusi terhadap keadaan di sekolahnya. Sehingga yang terbangun itu selalu ketergantungan yang sangat tinggi, dan begitu cantolannya ini tidak ada atau cantolannya itu tidak kuat, maka berhentilah program itu. Nah, berangkat dari pengalaman itu semuanya, maka muncullah kebijakan Merdeka Belajar, yang titik awalnya tidak dimulai dari paradigma lama, tetapi mindsetnya para guru, mindsetnya kepala sekolah, mindsetnya pengambil kebijakan itu yang diubah dulu. Sehingga di awal-awal ketika kita menjalankan pendidikan guru penggerak itu tidak pernah kita tawarkan nanti sertifikatnya akan bernilai sekian poin gitu. Bahkan kalau ada yang menanyakan, nanti kalau nggak ada sertifikatnya saya malas-malasan ikut. Nah, itu yang pertama kita coret. Gitu. Kalau ada program, kita tidak pernah menawarkan bahwa nanti kalau mengikuti program ini, Bapak dan Ibu hidupnya akan sejahtera, gajinya akan sekian kali lipat, bantuan yang akan diberikan ini itu gitu. Kalau ada sekolah atau guru yang menanyakan mana bantuannya, mana rewardnya, itu justru yang pertama kita coret.
Karena apa? Yang ingin kita ubah ini adalah mindsetnya dulu. Kita butuh orang-orang yang memang punya kesadaran, punya pemahaman, punya dedikasi dan tanggung jawab bahwa pendidikan kita harus berubah. Ya. Banyak pejabat-pejabat publik kita sudah berulang kali mengatakan darurat pendidikan, tapi ketika mindsetnya itu tidak berubah, maka darurat itu tidak akan tertangani. Saya masih ingat betul ketika di awal-awal menjalankan program ini, pertanyaannya itu adalah, apa ada guru Indonesia yang mikirnya seperti itu? Gitu. Masa ada sih guru yang mau dilatih, pelatihannya panjang, kompensasinya tidak ada, gitu kan? Hasil pelatihannya juga tidak menjanjikan dengan kesejahteraannya. Kalau ilmunya kita garanti, gitu. Masa ada sih guru kira-kira yang ikut seperti itu, gitu? Agak keder juga awal-awal kita menjalankan program itu. Sosialisasi gencar kita lakukan, dapatnya itu jauh dari yang kita harapkan. Tapi kita tidak pantang mundur untuk bisa menjalankan program itu. Dan ternyata ada, dengan piloting di 54 kabupaten kota, kita temukan benih-benih atau karakter-karakter guru hebat dalam satuan pendidikan kita. Dan itu ternyata tidak hanya kita temukan di kota-kota gitu. Di desa-desa, di daerah-daerah yang terpencil sekalipun, ternyata kita temukan mutiara-mutiara yang luar biasa dari guru kita, di mana dia memiliki komitmen untuk belajar tinggi, dia memiliki kreativitas yang luar biasa untuk melayani anak-anaknya, dan dia tidak pernah melihat bahwa tantangan dan hambatan itu sebagai sebuah masalah, tetapi justru memacu kepada guru tersebut untuk berpikir lebih cermat lagi, mencari solusinya. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Alhasil PGP Angkatan 1 bisa kita selesaikan, PGP Angkatan 2 terus berjalan, dan Bapak Ibu sampai di PGP Angkatan 3, dan hari ini kita menjalankan PGP Angkatan 5 sampai Angkatan 5. Dan Angkatan 6 insya Allah beberapa hari lagi itu juga akan kita mulai dengan jumlah yang jauh lebih besar dari angkatannya Bapak Ibu sekalian. Tahun ini kita punya satu angkatan, insya Allah nanti di angkatan 7 itu satu angkatan jumlahnya 20.000. Satu angkatan. Ya. Jadi bibit-bibit itu ada Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, sekarang kita lagi ingin memanen buah yang lebih besar lagi, yang lebih berkualitas lagi. Yaitu PR kami, ya, meskipun Bapak Ibu tidak pernah pikirkan sebelumnya, kami sekarang sedang berkampanye lah. Kita sampaikan kepada para pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota, bahwa Kemdikbud sudah menyiapkan, ya, personal yang siap untuk menjadi penggerak dari transformasi pendidikan yang kita lakukan. Sehingga memang kita dorong betul kepada daerah-daerah untuk segera secara konsisten menjalankan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Di situ yang mengatur bahwa rekrutmen kepala sekolah ini dari guru penggerak. Dan sebentar lagi kita insya Allah akan terbitkan Permendikbud dan Permenpan untuk rekrutmen pengawas sekolah, dan itu sumbernya juga dari guru penggerak. Bahkan Pak Dirjen sudah memberikan arahan kepada kami untuk segera disiapkan langkah-langkah rekrutmen pengawas sekolah dengan kategori ASNP 3K. Dan itu pool talentnya, sumbernya itu juga dari guru penggerak. Sehingga teman-teman guru penggerak yang belum berstatus PNS atau belum berstatus SMP 3K,
insya Allah kita akan coba sama-sama, mudah-mudahan nanti regulasinya tidak terlalu rumit untuk bisa segera kita jalankan. Nah, ini bisa kita rekrut untuk menjadi pengawas-pengawas sekolah. Dan hitungan kami kemarin Pak Asga sudah menghitung, itu ada 2.300 sekian guru penggerak angkatan 1, 2, dan 3 yang tidak PNS, yang tidak ASNP 3K, dan itu kita akan dorong untuk menjadi stoknya pengawas sekolah. Nah, kenapa pengawas sekolah ini penting Bapak Ibu sekalian? Kami itu sudah hitung, kalau pengawasnya ini baik, berkualitas, sebenarnya 10 sekolah itu teratasi. Karena kan rasionya satu pengawas itu kan 10 sekolah. Jadi pendampingannya, pelatihnya, coachnya itu tetap kami serahkan aja kepada para pengawas gitu. Itu kalau pengawasnya berkualitas. Dan kita mengharapkan itu bisa dilakukan oleh guru penggerak. Nah, kalau 10 sekolah itu bisa dihandle oleh satu pengawas, maka di situ paling tidak kan sudah 100 guru. Nah, yang sehari-hari didampingi, dilatih oleh pengawas untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka. Bisa Bapak Ibu hitung, kalau kita melatih 100 orang gitu, udah berapa ratus juta itu dana harus dikeluarkan gitu. Dan ini bisa selesai kalau penugasan sebagai pengawas ini bisa dilaksanakan oleh para guru penggerak kita. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, School Leadership Workshop ini untuk lebih menguatkan, lebih mengokohkan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pemimpin-pemimpin pendidikan, pemimpin-pemimpin pembelajaran, sehingga yang hari ini mungkin belum direkrut untuk menjadi kepala sekolah oleh gubernurnya, oleh bupatinya, atau oleh wali kotanya, jangan berkecil hati. Ini modal yang Bapak Ibu akan miliki, yang suatu saat nanti ketika penugasan itu diberikan, maka Bapak dan Ibu akan menjadi sosok pemimpin, ya, sosok pelatih yang memang akan bisa memberikan arahan sebagaimana yang kita inginkan. Dan termasuk nanti ketika Bapak dan Ibu misalkan mengambil jalur untuk menjadi pengawas sekolah, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari workshop ini tentu akan sangat mendukung, ya. Karena apa? Karena di workshop inilah Bapak dan Ibu akan dibuka mindsetnya untuk lebih mengenal bagaimana sistem pendidikan berskala internasional itu dijalankan, dan nanti kita adopsi untuk kita implementasikan dalam pendidikan kita. Tadi di awal saya sampaikan apa memungkinkan dari sosok atau posisi seorang guru di suatu daerah, lalu kita mampu untuk memberikan atau menyebarluaskan praktek baik ini di skala yang lebih luas, bahkan nasional sekalipun. Karena Bapak Ibu sekalian, platform Merdeka Mengajar menjadi sumber utama bagi guru-guru kita untuk belajar, dan di situ sudah ada 143.000 satuan pendidikan yang sudah menyatakan diri untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, yang berarti guru-guru dan kepala sekolah di situ harus belajar memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, kurikulum merdeka tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada komunitas belajar. Karena inilah yang menjadi sarana bagi guru untuk berdiskusi masalah yang lokalistik, ya, masalah yang sesuai dengan kondisi di sekolahnya, kemudian berpikir bagaimana mencari solusinya, sekaligus berbagi praktek baik dengan guru-guru ataupun kepala sekolah dari sekolah sekitarnya. Dan kita sangat diuntungkan tinggal di Indonesia yang secara budaya kita memang orang yang senang untuk bersosialisasi, ya. Kita bukan kelompok masyarakat yang sangat individualis. Yang kedua, kita hidup di tengah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi gotong royong, ya. Sehingga
komunitas belajar itu akan menjadi wadahnya bagi teman-teman guru untuk bersosialisasi, belajar bareng, dan sekaligus saling bantu membantu. Dan ini saya kira nanti PR kedepannya yang harus sama-sama kita lakukan, sehingga nanti saya berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dari aktivitas workshop ini. Kemudian yang kedua, menumbuhkan adanya jaringan baru yang bisa Bapak Ibu bangun, ya jaringan antar sesama peserta, mungkin dengan narasumbernya jadi lebih kenal, sehingga nanti komunikasi Bapak dan Ibu tidak hanya terputus pada saat workshop, tapi pascanya Bapak Ibu tetap bisa membangun komunikasi untuk terus mengembangkan diri. Harapannya apa? Harapannya Bapak dan Ibu bisa menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan yang bisa diteladani, bisa dicontoh, tidak hanya bagi gurunya, tetapi juga bagi kepala sekolah maupun guru yang lain, bisa dicontoh oleh anak didiknya, karena memang positioning seorang kepala sekolah sungguh sangat sentral, ya. Dia diamati langsung oleh guru dan anak-anaknya, dan dia berinteraksi sehari-hari dengan guru dan anaknya, sehingga keteladanan ini memang tidak bisa kita pungkiri. Ini harus kita sadari, kita bangun pada diri kita. Kemudian yang kedua, terus berjuang. Bapak dan Ibu sekalian, tantangan pendidikan kita tidak mudah. Proses transformasi sedang kita jalankan, dan untuk itu maka perjuangan dalam rangka untuk mewujudkan ekosistem sekolah kita yang nyaman, aman, menyenangkan, inklusif, biasa dengan budaya refleksi. Nah, ini harus kita wujudkan. Anak-anak bisa bahagia di sekolah agar dia bisa belajar secara optimal. Jadi kata kuncinya jangan pernah berhenti untuk belajar. Ayo belajar terus semuanya, berkolaborasi, bersinergi, dan mari kebijakan Merdeka Belajar ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya, manfaatkan seluruh potensi yang Bapak Ibu punya. Workshop ini langka, ya, saya bilang barang langka, ya, karena memang benar-benar langka. Pesan Pak Kasiman tadi untuk Bapak dan Ibu tidak mendobelkan dengan yang lain, ini tolong diusahakan betul, ya. Suaminya yang suka rewel-rewel dikasih aja waktu yang tidak bentrok dengan jadwal workshop, gitu ya. Istrinya juga gitu. Anak-anak itu penting juga itu. Diciptakan ekosistem belajarnya yang sebaik mungkin, ya. Ya, jangan disambi-sambi dengan yang lain, gitu. Sehingga pada saat sedang pembelajaran itu Bapak Ibu benar-benar fokus untuk bisa mengikuti workshop itu. Insya Allah kalau itu sudah kita lakukan, pasti hasilnya akan maksimal. Dan kita doakan mudah-mudahan nanti Pak Dirjen kalau pada saat pembukaan ini tidak bisa hadir, mudah-mudahan beliau ada waktu. Ya, Pak Dirjen ini tidak hanya ngurusin GTK Bapak dan Ibu, pada saat yang bersamaan beliau pelaksana tugas di Dirjen PAUD Dasmen. Sehingga memang aktivitas beliau sangat luar biasa, dan kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amanah yang dititipkan kepada beliau bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan berkesempatan untuk nanti bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka School Leadership Workshop untuk batch yang ketiga ini secara resmi saya nyatakan untuk dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur sudah membuka acara kita pada sore hari ini. Bapak Ibu semua, dengan dibukanya kegiatan ini maka berakhirlah prosesi pembukaan untuk sore hari ini.
Kita akhiri proses pembukaan dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cahaya pagi terasa hangat. Sarapan pagi makan pakai ketupat. SLW yang mengikutinya dengan semangat. Insya Allah banyak ilmu yang didapat. Pisang habis dimakan kera dilepas karena banyak maunya. Salam undur diri dari pembawa acara untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Direktur, Pak Kasiman, Pak Yudi dan Bu Rita, kami persilakan untuk meninggalkan.